Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan baru ya. Kita akan membahas yang namanya function di PHP. Sebelumnya terima kasih bagi kalian yang telah men-support atau yang telah men-subscribe channel ini. Untuk pertama kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan function. Kita akan baca-baca dari berbagai sumber, dan untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan Witri School sebagai sumber kita. Teman-teman bisa kunjungi witrischool.com untuk baca-baca di sana sebagai referensi tambahan. Dan kita juga akan baca-baca sekilas di dokumentasi resmi PHP-nya di php.net/manual/in. Nah, untuk kali ini kita tidak akan membahas teorinya dari dokumentasi resmi. Saya ingin mengenalkan kepada kalian terlebih dahulu di pertemuan kali ini, agar kalian bisa memahami apa itu fungsi. Sebelumnya di code kita di GoTo ini, teman-teman mungkin sudah familiar dengan yang namanya echo. Nah, echo ini adalah salah satu fungsi di PHP. Teman-teman bisa cek langsung dari dokumentasi resminya di sini di function reference ya. Kita akan cek di sini di sebentar, saya cek dulu, kita lihat. Nah, di sini ya di text processing, di sini ada yang namanya string, kita masuk. Nah, kemudian di sini di string function, jadi string function itu banyak sekali. Yang sering kita gunakan ini echo ya. Output one or more string, katanya dia mengeluarkan satu atau menampilkan ya, dia menampilkan satu atau banyak string. Echo. Nah, echo ini adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh PHP. Berdasarkan sumber dari Witri School mengatakan di sini lebih dari 1000 built-in function. Artinya PHP ini telah memiliki 1000 function. Teman-teman bisa cek di sini ya, sangat banyak sekali fungsi yang dimiliki oleh PHP. Nah, di sini kalau kita cek di dokumentasi resminya, kalau kita masuk ke function, kita akan menjumpai subtopik pembahasan user defined function yang pertama ya. Nah, ini di sini tidak ada penjelasan untuk yang masih dasar. User defined function ini maksudnya kita bisa membuat sendiri function yang kita inginkan berdasarkan kebutuhan kita. Oleh karena itu, di pertemuan pertama ini saya ingin mengambil sumber dari Witri School karena di sini pembahasannya cukup mudah untuk kita pahami. Nah, di sini juga ada PHP user defined function. Artinya kita bisa mendefinisi function sendiri. Kita bisa membuat function sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini ada keterangan teman-teman, katanya selain function yang dimiliki PHP, kita juga mungkin untuk membuat suatu function. Di sini ada catatan, function itu adalah berupa block statement yang bisa kita gunakan berkali-kali di dalam program. Kemudian di sini keterangannya juga, function tidak akan dieksekusi secara otomatis ketika halaman kita di load ya. Dia tidak otomatis dan dia akan berjalan atau akan dieksekusi ketika kita panggil ya. Kita panggil di dalam program kita. Nah, penulisannya itu sederhananya seperti ini. Kita ketikkan function, kemudian kita ketikkan nama fungsi yang ingin kita buat, kemudian buka kurung seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal. Nah, disinilah code yang akan kita ketikkan nantinya yang akan dieksekusi kalau fungsinya kita panggil ya. Sebagai contoh di sini ada fungsi write message ya. Ini penulisan functionnya dan ini cara memanggil fungsinya. Kita akan tes, silakan teman-teman buka VS Code-nya. Kita akan buat file baru. Saya ingin beri nama function.php seperti ini. Seperti biasa kita akan membuat tag pembuka PHP seperti ini. Kemudian saya ingin memberikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita akan buat suatu function seperti ini. Teman-teman ketikkan function. Kemudian diikuti dengan nama functionnya. Sebagai contoh saya ingin buat function pesan seperti ini. Kemudian buka kurung seperti ini. Buka kurung tutup kurung. Selanjutnya buka kurung kurawal seperti ini. Nah, dengan begini saja sebenarnya fungsi kita telah selesai. Tetapi di sini belum ada baris code yang akan dieksekusi kalau functionnya kita panggil ya. Penulisan function itu seperti ini. Kita awali dengan function seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama function. Kemudian di sini buka kurung. Selanjutnya kurung kurawal seperti ini. Ya, ini pembuatan function.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Di sini kita ingin membuat misalnya echo sederhana saja. Echo hello Miskal. Misalnya seperti itu, titik koma. Nah ya, kalau begini saja ini tidak akan tampil apa-apa karena dia tidak akan dieksekusi sebelum kita panggil. Bagaimana cara memanggilnya? Teman-teman bisa lakukan hal seperti ini saja. Pesan, kemudian buka kurung seperti ini, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, ini cara memanggilnya. Saya komen di sini cara memanggil fungsi. Sekarang kita akan lihat di layar. Kita akan masuk ke localhost. Kita masuk ke function. Nah ya, maka tercetak hello Miskal sesuai apa yang ada di sini. Kalau ini kita matikan, ya sekarang kita akan lihat reload. Nah, maka tidak ada yang tampil. Kenapa? Karena baris ini tidak akan atau fungsi ini tidak akan dieksekusi sebelum dipanggil. Maka ini harus kita aktifkan agar ini bisa dieksekusi. Ini contoh yang pertama, penulisan sederhana function. Kita akan tes yang kedua. Untuk pertemuan ini saya akan memberikan banyak contoh. Kita komen ini. Kemudian yang berikutnya contoh 2. Misalnya kita ingin melakukan perhitungan. Saya ingin membuat function hitung, kemudian buka kurung seperti ini, kemudian kurung curl seperti ini, ya. Nah, yang berikutnya misalnya saya ingin melakukan penjumlahan. Saya ingin lakukan hal seperti ini. Saya ingin buat bilangan 1 yang saya isi dengan nilai 10, kemudian titik koma, kemudian variabel kedua bilangan 2 yang saya isi dengan nilai misalnya 15 seperti ini. Kemudian yang di sini kita ingin mendapatkan totalnya, kita akan buat variabel total seperti ini. Kita ingin lakukan penjumlahan bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2 seperti ini, kemudian titik koma. Kemudian kita ingin lakukan echo di sini, kita akan echo totalnya seperti ini. Dan kita akan lihat di sini, kita akan panggil fungsinya, fungsi hitung seperti ini, buka kurung seperti itu, kemudian titik koma. Nah, sekarang kita akan lihat di layar. Reload. Nah ya, kita mendapatkan 25. 10 tambah 15, maka kita akan mendapatkan 25. Satu hal yang ingin saya kenalkan kepada kalian, mungkin ini hal yang baru. Selain kita bisa mengecho, kita bisa menggunakan return. Sebenarnya paling banyak di pembuatan aplikasi, kita sering menggunakan return. Tidak menggunakan echo seperti ini. Ini saya ganti menjadi return. Nah, seperti ini. Return artinya dia mengembalikan nilai. Maksudnya, apabila kita lakukan hal seperti ini, maka nilai dari total ini telah tersimpan di hitung ini. Tapi kalau seperti ini saja, dan kalau kita coba reload di browser, maka tidak ada yang tampil. Sebab tidak ada yang di echo. Ingat, fungsi echo tadi adalah untuk menampilkan sesuatu di layar. Kita bisa lakukan hal seperti ini, atau teman-teman jika ingin echo seperti ini juga bisa. Sekarang kita akan lihat, reload, nah ya, maka muncul kembali. Biasanya, function akan disimpan dalam satu variabel. Misalnya kita ingin masukkan dia ke dalam jumlah, misalnya seperti itu, sama dengan hitung, dan jumlahnya kita lakukan echo seperti ini, jumlah titik koma. Nah, sekarang kita akan lihat kembali, reload. Nah ya, maka kita mendapatkan angka 25 yang sama. Ingat, dalam penulisannya nanti jangan lupa teman-teman bisa lakukan echo ya, atau apapun ya. Tapi nanti yang paling banyak ya teman-teman temukan di dalam penulisan program atau aplikasi itu kebanyakan menggunakan return. Tapi nanti tergantung kebutuhan apakah return atau mungkin teman-teman ingin echo langsung. Ini hanya sebagai pengenalan. Oke, ini contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua, contoh yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Sekarang kita akan masuk contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini saya ingin mengenalkan kepada kalian yang namanya function argument. Oke, apa itu function argument? Nah, penulisan function argument itu seperti ini. Saya ingin membuat satu function seperti ini. Kemudian kita beri nama, misalnya nama. Kemudian buka kurung seperti ini. Selanjutnya, nah argumen itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke sini. Di antara buka kurung ini ya. Kita bisa masukkan misalnya variabel nama seperti itu. Kemudian kita ingin echo saja ya, echo ingin buat selamat datang
kemudian kita masukkan ke sini namanya, kemudian kita akan beri BR biar nanti akan ada baris baru, kemudian titik koma seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, kita bisa panggil fungsi nama seperti ini, kemudian kita masukkan namanya di dalam kurung ini. Misalnya saya ingin masukkan nama Miskal seperti itu, kemudian titik koma, kita akan lihat apakah Miskal ini masuk ke sini. Kita akan lihat di browser, reload. Nah ya, masuk, selamat datang Miskal. Ya, ingat, ya ini cara kerjanya adalah Miskal ini ya masuk ke variabel nama di sini. Oke, setelah masuk ke sini kemudian ke sini. Nah, makanya muncul selamat datang Miskal. Ini bisa kita gunakan berkali-kali. Misalnya kita ingin ketikkan di sini nama, misalnya di sini Abdul, misalnya seperti itu, koma, dan yang berikutnya kita ingin tambah lagi nama dan kita bisa ketikkan di sini Lukman misalnya. Nah, sekarang kita lihat di layar. Apakah ini muncul? Reload. Nah ya, maka muncul selamat datang Miskal, selamat datang Abdul dan Lukman ya. Seperti keterangannya di sini, kita bisa menggunakannya berkali-kali. Ya, itulah sebenarnya tujuan dari pembuatan fungsi itu, agar kita bisa pakai berkali-kali tanpa harus kita mengetik kode yang banyak nantinya di sini dengan tujuan yang sama ya. Ini contoh yang ketiga kita menggunakan argumen. Ya, ini namanya argumen. Nanti akan ada video khusus lagi untuk membahas argumen ini. Di sini saya ingin mengenalkan saja kepada kalian. Ini contoh yang ketiga. Kita akan masuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Misalnya kita ingin membuat suatu function yang berfungsi menghitung luas persegi. Ya. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, persegi itu luas sama dengan sisi kali sisi. Oke, sekarang kita ingin buatkan functionnya. Bagaimana fungsinya? Ya, seperti biasa untuk membuat function, kita awali dengan kata function seperti ini. Selanjutnya nama function, misalnya kita buat luas seperti itu. Selanjutnya di sini di argumennya, kita ingin beri nama sisi. Untuk argumen itu teman-teman bebas memberi nama, tidak ada aturannya. Kemudian di sini kita bisa return langsung ya untuk mengembalikan nilainya. Di sini kita buat sisi kali sisi seperti itu ya, titik koma. Nah, ingat kalau misalnya di sini sisi ya. Kalau misalnya di sini teman-teman ingin ganti S misalnya, nah itu sah-sah saja, itu boleh saja. Yang penting di sini variabel di sini dengan yang di blok function itu sama. Nah, sekarang dengan fungsi yang ada ini kita akan panggil. Saya ingin buat satu variabel di sini misalnya bilangan ya. Saya ingin beri nilai 3 seperti itu. Kemudian kita buat variabel luas ya. Yang mana variabel luas ini memanggil function luas seperti itu. Selanjutnya kita akan masukkan variabel build di sini. Selanjutnya titik koma. Dan sekarang yang terakhir kita akan echo. Kita bisa lakukan hal seperti ini. Luas persegi dengan sisi build ya, sentimeter ya, adalah luas ya, sentimeter. Nah, kita bisa gunakan sub ya. Sub ini adalah tag HTML seperti ini supaya nanti angkanya naik ke atas. Kemudian jangan lupa titik koma. Oke, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu di layar. Reload. Nah ya, maka kita mendapatkan nilainya. Luas persegi dengan sisi 3 cm adalah 9 cm pangkat 2. Kita lihat di code kita terapatkan. Oke, saya akan jelaskan. Variabel luas ini ya akan menampung return atau kembalian nilai dari function luas ya. Function luas ini menerima argumen variabel bilangan. Yang mana variabel bilangan itu bernilai 3 ya. Jadi nilai 3 ini masuk ke sini. Kemudian nilai 3 ini akan masuk ke sini dan dikali dengan 3 lagi di sini. Sehingga 3 kali 3 adalah 9. Kalau ini kita ganti misalnya 8, maka otomatis yang muncul seharusnya adalah 64. Nah ya, yang muncul adalah 64.
Oke, ini adalah contoh yang keempat. Oke, yang berikutnya contoh yang kelima. Di sini saya ingin membuat function yang akan menghitung luas persegi panjang. Sebagaimana yang kita ketahui, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Sekarang kita akan buatkan functionnya. Seperti biasa kita ketikkan function seperti ini. Kemudian kita ketikkan nama functionnya. Di sini saya ingin membuatkan namanya luas persegi panjang. Seperti itu. Kemudian buka kurung. Dan di argumennya kita ketikkan di sini panjangnya. Kemudian lebar ya. Kita buat variabel V dan variabel L. Kemudian buka kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita bisa langsung return seperti ini. Kita ketikkan di sini panjang kali lebar seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan buat di sini variabel panjang. Kita beri nilai 5 misalnya. Kemudian variabel lebar yang kita beri nilai 3 misalnya. Selanjutnya kita buat di sini variabel luas, yang mana variabel luas itu menampung fungsi luas persegi panjang. Buka kurung, jangan lupa. Selanjutnya nilai panjang ini kita masukkan ke dalam argumen di sini. Panjang, kemudian koma, ya, lebar seperti ini. Ya. Kemudian titik koma. Nah, sekarang terakhir baru kita akan echo nilai ini. Sekarang nilainya ini sudah dapat, tapi belum tampil ke layar kalau belum teman-teman echo. Sekarang kita akan echo. Ya, kita bisa echo seperti ini. Saya ingin buatkan seperti ini. Luas persegi panjang dengan panjang. Kita masukkan variabel panjang di sini. Cm. Dan lebar. Kita masukkan nilai variabel lebar di sini, ya, adalah kita masukkan di sini variabel luas. Selanjutnya cm. Di sini kita tambahkan cm. Oke, kemudian di sini kita tambahkan tag HTML sub seperti ini. Dan jangan lupa tag penutupnya. Itu kita ketikkan 2 di sini. Sekarang kita akan lihat. Seharusnya yang muncul adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Maka yang muncul seharusnya 15. Kita reload. Nah, ya benar ya. Luas persegi panjang dengan panjang 5 dan lebar 3 sama dengan 15 cm pangkat 2. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ketika kita memanggil fungsi luas persegi panjang seperti ini, yang mana di sini argumennya menampung 2 nilai. Yang pertama itu nilai panjang, yang mana nilai panjang itu bernilai 5. Kemudian argumen kedua di sini variabel lebar, yang mana nilainya itu 3. Selanjutnya, ketika function ini bekerja, nilai 5 dan 3 tadi masuk ke sini, ke argumennya. Kemudian nilai 5 masuk ke sini, dan 3 masuk ke sini. Selanjutnya, fungsi return yaitu mengembalikan nilainya. 3 kali 5, 15. Dan 15 itu telah kita dapat ketika kita memanggil fungsi ini. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin menampilkan ke layar, maka teman-teman harus gunakan echo. Yaitu teman-teman, mungkin untuk kali ini kita hanya perkenalan ya. Jika teman-teman ingin membuat function yang sederhana, teman-teman bisa gunakan perintah seperti ini. Jangan lupa ketikkan function, kemudian nama functionnya. Selanjutnya buka kurung dan kurung kurawal. Ya, inilah contoh pembuatan function yang sangat sederhana. Mungkin itu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini mudah untuk kalian pahami. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bantu untuk jelaskan kembali agar teman-teman bisa menguasai materi ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kita akan masih membahas function ini karena function ini cukup luas pembahasannya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.